Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dan di sebelah saya adalah rekan saya yang bernama Dina Aulia Al-Fajariyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Syakur Eskom, yaitu sejarah perkembangan teknologi dari masa ke masa hingga sekarang. Jadi kita lanjut saja ke sejarahnya. Jadi sejarah perkembangan teknologi ini, pada umumnya teknologi komunikasi merupakan suatu hal yang merujuk pada semua barang atau alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi. Yang contohnya seperti mengirim, menyampaikan, memproses, dan memanipulasi informasi. Jadi di sini terdapat macam-macam teknologi komunikasi. Jadi di nomor 1 ini kita melihat ada teknologi komunikasi berupa lukisan gua. Lukisan gua ini diklaim menjadi metode komunikasi tertua yang ada di dunia. Lukisan gua difungsikan sebagai sebuah tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka. Lukisan gua juga menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Lukisan gua ini biasanya dapat ditemukan di dinding ataupun langit-langit gua tersebut. Jadi untuk nomor 2 mungkin bisa dijelaskan oleh Dina. Dan yang kedua, teknologi komunikasi melalui simbol. 10 tahun sebelum Masehi, ukiran batu tersebut difungsikan sebagai media perekam cerita oleh manusia purba. Ukiran batu tersebut bisa juga disebut sebagai petroglyphs. Tapi lahir ini, kita kerap mendengar fakta bahwa simbol grafis difungsikan sebagai media untuk menggambarkan sebuah konsep ataupun ide tertentu. Dan negara Cina menciptakan karakter-karakter yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti huruf abjad dan perkembangan teknologi komunikasi. Oke, dan di nomor 3 ini teknologi komunikasi menggunakan tanda asap. Dalam penggunaan teknologi komunikasi tanda asap ini populer dan paling banyak digunakan di Cina. Tanda asap kerap dikenal sebagai sinyal yang difungsikan untuk mengirim pesan atau sebuah informasi. Tanda asap akan diartikan sebagai sebuah pesan yang menuju ke tembok besar di Cina. Ada pula seorang sejarawan asal Yunani yang menggunakan sinyal ini untuk menggantikan huruf alfabet. Dan yang nomor 4, teknologi komunikasi penggunaan merpati. Burung merpati sangat populer karena mereka mengetahui arah kemana mereka terbang. Melalui merpati, orang-orang terdahulu juga menggunakannya untuk mengirim surat dari rumah ke rumah. Biasanya, orang-orang tersebut meletakkan suatu huruf yang berukuran kecil di leher merpati dengan harapan bahwa merpati itu akan sampai ke penerima. Dan di nomor 5, teknologi komunikasi sistem pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai pengirim pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Sistem pos ini membuat seseorang yang ingin mengirimkan pesan harus mengirimkannya ke orang lain dan akan dikirimkan ke penerima lewat layanan pos. Dalam sistem pos ini memerlukan adanya penggunaan kotak surat. Yang keenam, teknologi komunikasi menggunakan koran. Koran yang dulunya dikenal sebagai surat kabar merupakan teknologi komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini. Surat kabar atau koran berisi tentang penyampaian sebuah berita yang disampaikan secara tertulis dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung saat itu. Surat kabar sendiri memiliki 2 jenis, yakni surat kabar nasional dan surat kabar internasional. Jadi nomor 7, teknologi komunikasi menggunakan radio. Munculnya teknologi komunikasi media cetak berupa koran disusul dengan kemunculan radio. Radio sendiri merupakan sebuah teknologi komunikasi yang dapat menghasilkan suara dan memberikan berita serta hiburan untuk masyarakat. Di urut yang nomor 8, teknologi komunikasi menggunakan telegraf. Telegraf menjadi alat komunikasi listrik pertama yang dapat mengirim pesan berupa teks. Telegraf diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengirim pesan dalam bentuk
membantu menyebarkan informasi ke penjuru negeri. Dengan adanya telegraf, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan sebuah pesan yang tidak bisa diucapkan secara langsung. Nomor 9, teknologi komunikasi menggunakan telepon. Telepon menjadi penemuan yang memegang peranan penting pada saat itu. Alat komunikasi ini memberikan akses untuk penggunanya dalam mengirimkan suara dan akan diubah menjadi sebuah sinyal. Telepon sangat diandalkan untuk berbagai situasi baik di rumah maupun kantor. Sinyal tersebut kemudian akan disalurkan menggunakan kabel dan disampaikan kepada penerima. Yang ke-10, teknologi komunikasi menggunakan televisi. Awalnya, televisi memiliki tampilan hitam putih. Sejalan dengan perkembangan zaman terjadi, barulah televisi dapat ditonton menjadi lebih berwarna dan dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur unik di dalamnya. Televisi menjadi bentuk teknologi komunikasi yang bersifat tidak langsung untuk para penonton. Televisi menjadi teknologi komunikasi kesekian yang masih digunakan hingga saat ini. Televisi sendiri merupakan sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup dunia secara luas. Dan di sini dan yang terakhir yaitu nomor 11, teknologi komunikasi menggunakan komputer. Seiring berjalannya waktu Enya dinilai tidak memiliki ingatan kapasitas memori. Karena hal itu sekitar tahun 1950-an, seorang ahli matematika yang mengembangkan sebuah pemikiran untuk menyimpan seluruh program yang ada di komputer dalam bank ingatan. Ahli matematika tersebut bernama John von Neumann. Komputer diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang insinyur bernama Van Nevares yang berasal dari Amerika. 16 tahun kemudian, para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, menciptakan sebuah komputer digital yang diberi nama ENIAC. Alat ini dikendalikan dengan tabung-tabung tanpa udara atau hampa. Sekitar 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, komputer mulai dioperasikan menggunakan transistor yang lebih efisien. Seterusnya, komputer terus dikembangkan hingga menjadi teknologi komunikasi yang paling sempurna dan dapat melakukan berbagai pekerjaan yang sangat membantu pekerjaan umat manusia di dunia. Dalam perkembangannya, komputer juga dibekali dengan berbagai spek handal dan akses jaringan untuk menambah kegunaannya. Tak terasa ya, ternyata udah di penjelasan terakhir aja. Dari mata pelajaran yang sudah dijelaskan, semoga dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Terima kasih teman-teman atas kesempatan dan kehadirannya. Apabila dari kami terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan juga terima kasih kepada Bapak Syakur Eskom atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.